Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. %25,8. Artinya, 1 dari 4 anak di Indonesia tumbuh tanpa keterlibatan nyata dari seorang ayah. Provinsi Sumatera Selatan sendiri berada di atas rata-rata tersebut, yakni pada angka 26%. Hal yang saling menguntungkan gini, kita pengen anak kita sekolah di sekolah tertentu, kualifikasinya tidak masuk, bagaimana cara supaya masuk? Ada yang menawarkan uang dan kita paksakan masuk ke situ. Itu terjadi, demand dan supply-nya terjadi. Jadi kita juga sebagai masyarakat itu. Yang terakhir, ini mungkin tahun terakhir kita akan membuat sistem seperti itu. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sumatera Selatan mencatat angka fatherless sebesar 26%, sebuah fenomena di mana anak kehilangan keterlibatan bermakna dari ayah yang memicu munculnya generasi stroberi yang rapuh secara mental. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan mendesak Dinas Pendidikan Sumatera Selatan segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan mengenai dugaan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Inilah pendengar Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, Sumatera Selatan mencatat angka fatherless sebesar 26%. Sebuah fenomena di mana anak kehilangan keterlibatan bermakna dari ayah yang memicu munculnya generasi stroberi yang rapuh secara mental. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan fisik dan kejaran bonus demografi, terselip sebuah potret buram dalam ketahanan keluarga di Sumatera Selatan. Data terbaru menunjukkan fakta yang cukup menggetarkan, 1 dari 4 anak di Sumatera Selatan tumbuh tanpa kehadiran nyata dari sosok ayah, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena yang dikenal dengan istilah fatherless ini mencatat angka 26%, berada di atas rata-rata nasional sebesar 25,8%. Kondisi ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Kehilangan figur ayah berdampak sistemik pada psikologis anak, mulai dari gangguan emosi hingga penurunan prestasi akademik. Tanpa tiang penyangga yang kokoh di rumah, generasi muda rentan menjadi generasi stroberi yang tampak indah dan berkilau di luar, namun rapuh dan mudah hancur saat menghadapi tekanan hidup. Penanggung jawab kegiatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33, Teta Ahmad mengungkapkan, realita di lapangan seringkali menunjukkan pembagian peran yang kaku. Ayah dianggap cukup hanya dengan menyetor nafkah, sementara pengasuhan sepenuhnya menjadi beban ibu. Angka fatherless nasional telah menyentuh 25,8%. Artinya, 1 dari 4 anak di Indonesia tumbuh tanpa keterlibatan nyata dari seorang ayah. Provinsi Sumatera Selatan sendiri berada di atas rata-rata tersebut, yakni pada angka 26%. Fenomena ini tidak boleh kita biarkan karena potensi besar menghambat perkembangan psikologis, sosial, hingga prestasi akademik anak di masa depan. Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong para pria untuk kembali mengambil peran aktif dalam 3 dimensi utama, interaksi langsung, ketersediaan akses, dan tanggung jawab penuh dalam pengasuhan. Cukup dengan meluangkan waktu berkualitas selama 15 hingga 30 menit setiap hari, seperti mendongeng sebelum tidur atau sekedar mendengarkan cerita sekolah, seorang ayah sudah bisa memberikan dampak besar bagi kepercayaan diri anak. Rian Afridani melaporkan. Sementara itu, pendengar, peringatan Hari Keluarga Nasional 2026 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai ajakan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak dan membangun keluarga yang tangguh. Kehadiran ayah dinilai tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga penting dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pendampingan bagi tumbuh kembang anak.
Menurut Kader Posyandu Sri Kandi, Dona mengatakan, melalui tema ayah wajib hadir, pemerintah mendorong para ayah untuk terlibat aktif dalam kehidupan keluarga. Peran ayah yang hadir diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Saya sebagai kader Posyandu, kami menyambut baik peringatan Hari Keluarga Nasional 2026 dengan tema Ayah Wajib Hadir. Menurut kami, kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak dini. Keterlibatan ayah dalam mengasuh anak mendukung ibu dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan, gizi, dan perkembangan anak. Kehadiran ayah juga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sehingga anak tumbuh lebih sehat, percaya diri, dan berkarakter. Momentum Hari Keluarga Nasional juga menjadi pengingat bahwa ketahanan keluarga merupakan fondasi pembangunan bangsa dengan menguatkan peran ayah dalam pengasuhan. Diharapkan juga pendengar terwujud keluarga Indonesia yang berkualitas, anak-anak yang bahagia, serta generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dan pendengar simak ragam komentar tentang Hari Keluarga Nasional dengan tema Ayah Wajib Hadir. Teman Pro 2, kehadiran ayah dalam keluarga kerap menjadi perbincangan. Ada yang menilai ayah perlu selalu hadir mendampingi anak, sementara yang lain melihat kondisi setiap keluarga berbeda. Berikut pendapat masyarakat. Saya kurang setuju jika istilah wajib hadir. Ada ayah yang harus bekerja di luar kota atau luar negeri yang memenuhi kebutuhan keluarga. Yang terpenting, tetap menjaga komunikasi dengan anak. Menurut saya, ayah wajib hadir dalam kehidupan anak. Kehadiran ayah bisa memberikan rasa aman, menjadi tempat berdiskusi, dan membimbing anak dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak wawancara berikut bersama reporter Aditya Abrianto. Baik, memperingati Hari Keluarga Nasional, kita menyoroti berkait bagaimana peran ayah di dalam keluarga dan pentingnya ayah. Nah, kita telah bersama Bapak Beni Sultan Rajo Intan selaku penggiat parenting, konselor psikologi. Pak Beni mungkin bisa dijelaskan seperti apa nih peran ayah di dalam keluarga dan mungkin apa-apa yang menjadi hal penting terhadap anak, Pak Beni. Sebegitu pentingnya memang figur ayah ini, bahkan lebih ekstrimnya adalah memang kadang ayahnya ada secara fisik gitu, secara administratif di kehidupan nyata dia bahkan jarang bertemu. Mungkin pagi-pagi ayahnya udah berangkat, dia belum bangun, pas ayahnya pulang dia sudah tidur begitu, dan akhirnya tidak sempat merasakan bagaimana wejangan, bagaimana cara mengambil keputusan, mungkin bagaimana juga menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab seperti itu, sehingga saat dia dewasa akan menjadi orang yang tidak punya kemampuan seperti itu. Sehingga kalaupun itu terjadi pada anak perempuan, bahayanya adalah dia akan mencari figur itu di luar, figur lain yang akan menawarkan itu secara tidak langsung. Dia akan percaya pada figur itu, karena ada miskonsepsi ya, ada di luar sana bahwa konsep seorang ayah itu adalah yang mampu memberikan memberikan nafkah untuk di rumah, membiayai segala macam itu. Jadi mereka fokus mencari pekerjaan yang sangat kaya, mereka mampu membiayai itu. Akhirnya mereka lupa sebelum menikah itu mereka harus membekali diri bagaimana pengetahuan mereka saat menjadi suami atau mungkin jadi seorang ayah nantinya. Itu jauh lebih penting di awal sebelum nantinya jadi keluarga sebeneran gitu ibaratnya. Sebelum menikah sudah harus mereka pikirkan. Jadi cukup dengan itu. Yang terjadi sekarang di dunia digital ini juga begitu. Banyak orang yang punya ayah, dia membiayai saja tapi tidak pernah mengajarkan ini. Kita tidak pernah, misalnya kita ini tidak pernah mendapatkan figur ayah seperti itu. Mau tidak mau, kita harus memperbanyak keilmuan kita, datang majelis-majelis, datang ke seminar-seminar, atau menggali di sebuah pertemuan-pertemuan atau komunitas-komunitas, sehingga figur itu bisa dilatih untuk hadir dalam diri kita. Jangan biarkan begitu saja hadir, karena figur ayah itu tidak bisa auto download begitu. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Assalamualaikum.
Dan pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan mendesak Dinas Pendidikan Sumatera Selatan segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan mengenai dugaan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, mendesak Dinas Pendidikan Provinsi itu segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mengenai dugaan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Selain itu, Alwis Gani juga meminta Ombudsman bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP menindaklanjuti seluruh temuan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurut Alwis, penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan sangat diperlukan agar tidak berkembang berbagai spekulasi yang dapat memicu kegaduhan, terutama di kalangan orang tua calon peserta didik. Meski demikian, Alwis mengungkapkan hingga kini Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan belum menerima laporan baru maupun menemukan indikasi kecurangan tambahan dalam pelaksanaan SPMB 2006-2027. Posko pengaduan yang telah dibuka DPRD Sumatera Selatan juga belum menerima laporan tertulis dari masyarakat. Hal yang saling menguntungkan gini, kita pengen anak kita sekolah di sekolah tertentu, kualifikasinya tidak masuk, bagaimana caranya supaya masuk? Ada yang menawarkan uang dan kita paksakan masuk ke situ. Itu terjadi, demand dan supply-nya terjadi. Jadi kita juga sebagai masyarakat itu. Yang terakhir, ini mungkin tahun terakhir kita akan membuat sistem seperti ini. Tahun depan kita akan paksa Dinas Pendidikan untuk membuat satu pintu. Online satu pintu, udah nggak ada lagi kewenangan sekolah untuk menyeleksi penerimaan semua pakai aplikasi. Tidak, pilihan sekolahnya di aplikasi, bukan per sekolah model sekarang. Kalau sekarang kan masuk SMA 3 harus buka webnya SMA 3, mau masuk SMA 6 harus buka webnya SMA 6. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mengungkapkan sedikitnya 5 dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB SMA Negeri tahun ajaran 2006-2027. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia M. Adrian Agustiansa mengatakan pengawasan dilakukan secara acak di sejumlah sekolah guna memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan sesuai prinsip objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi. Salah satu temuan paling menonjol ialah ketidaksesuaian jumlah rombongan belajar (rombel) yang diajukan sekolah dengan hasil verifikasi pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sekitar 320 calon siswa SMA negeri di Kota Palembang tidak dapat terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik, meski telah dinyatakan lolos seleksi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, karantina Sumatera Selatan terus memperkuat kelancaran logistik ekspor asal Sumatera Selatan. Salah satu upaya dengan memperkuat kolaborasi. Terbukti terjadi peningkatan penerbitan 3.978 sertifikat ekspor atau meningkat 36,4% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 3.030 sertifikat. Kepala Karantina Sumatera Selatan, Sri Enda Ekandari mengatakan, penerbitan sertifikat ekspor meningkat 36,4% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 3.030 sertifikat. Sementara hingga 24 Juni 2026 telah diterbitkan 1.002 sertifikat ekspor. Salah satu kolaborasi yang dilakukan Karantina Sumatera Selatan bersama PT IPC Terminal, PT Kimas Area Palembang beberapa waktu lalu, Sri Enda menyampaikan, kolaborasi dengan PT IPC Terminal PT Kimas Area Palembang menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Sri Enda juga menjelaskan perkembangan layanan ekspor Karantina Sumatera Selatan serta berbagai komoditas unggulan yang dilalu lintaskan ke mancanegara yang mengalami peningkatan. Menurutnya, pendengar, komoditas ekspor unggulan Sumatera Selatan didominasi karet lempeng, kelapa bulat,
palm kernel expeller, kayu olahan, minyak kelapa mentah, pakan hewan, kopi, santan dan produk hilirisasi perkebunan lainnya dengan tujuan utama Tiongkok, India, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Informasi selanjutnya, pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur berhasil mengamankan 2 pengedar sabu beserta barang bukti sabu seberat 94,64 gram yang akan diedarkan di wilayah perbatasan Oku Timur dan Lampung. Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu dalam operasi yang dilakukan Jumat lalu. Polisi menangkap 2 tersangka berinisial MR dan WN dengan total barang bukti sabu seberat 94,64 gram. Kasubdit Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan tersangka MR ditangkap saat mengendarai sepeda motor. Saat akan diamankan, MR sempat berusaha kabur dan membuangkan 2 paket sabu seberat 5,39 gram. Dari hasil penyelidikan, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang pemasok berinisial ES yang kini masih dalam pengejaran. Menurut Kompol Iputu Suryawan, sehari berselang, polisi kembali menangkap WN di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura. Dari dalam tas selempangnya, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 89,25 gram. WN diduga berperan sebagai kurir atas perintah seorang pelaku berinisial J yang kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Berhasil mengungkap jaringan sindikat pengedar narkotika jenis sabu, yang mana dari tersangka yaitu berjumlah 2 orang. Yang pertama inisial MR dan inisial WN dengan jumlah ataupun berat barang bukti seberat 94,64 gram dari tangan tersangka yang berhasil diamankan. Jadi berdasarkan hasil keterangan tersangka, barang bukti tersebut akan diedarkan di Lampung, di wilayah Pekanan dari Oku Timur. Sementara dari penjelasan Kasat Reserse Narkoba Polres Oku Timur AKP Guntur Iswadi, kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan pengedar sabu yang menyasar di wilayah perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung. Pihaknya berhasil mengungkap jaringan sindikat pengedar narkotika jenis sabu dengan 2 tersangka MR dan WN serta mengamankan barang bukti seberat 94,64 gram. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut akan diedarkan di wilayah perbatasan Oku Timur dan Lampung. Kini kedua tersangka ditahan di Mapores Ogan Komering Ulu Timur untuk menjalani proses hukuman lebih lanjut. Polisi juga terus memburu 2 pelaku lain yang diduga menjadi pemasok dan pengendali jaringan peredaran sabu tersebut. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, masih dari Polres Oku Timur, Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap 3 kasus kepemilikan senjata api rakitan dalam pelaksanaan Operasi Sanpe Musi 2026. Seluruh target operasi yang ditetapkan berhasil diamankan selama operasi berlangsung. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Oku Timur berhasil mengungkap 3 kasus kepemilikan senjata api Senpi rakitan dalam pelaksanaan Operasi Senpi Musi 2026. Seluruh target operasi TU yang ditetapkan berhasil diamankan selama operasi berlangsung. Ketiga tersangka yang ditangkap yakni Jamaluddin 31 tahun, Sumidi 55 tahun, dan Alek Chandra 38 tahun. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 3 pucuk senpi rakitan jenis revolver beserta sejumlah amunisi. Kapolres Oku Timur AKBP Adi Listiono mengatakan operasi Senpi Musi 2026 digelar selama 16 hari, mulai 12 hingga 27 Juni 2026. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolda Sumatera Selatan.
Menurutnya selama 16 hari pelaksanaan operasi Senpi 2026, target operasi yang diberikan Polda Sumatera Selatan berhasil dicapai. Selain melakukan penindakan, Polres Oku Timur juga menerima penyerahan senjata api secara sukarela dari masyarakat selama operasi berlangsung. Total terdapat 3 Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Kejurnas 3 Indonesia Taekwondo Fun Piala Gubernur Sumatera Selatan 1 menjadi agenda penting dalam pembinaan atlet usia dini. Kejuaraan Nasional 3 Indonesia Taekwondo Fun Piala Gubernur Sumatera Selatan 1 dalam rangka Road to Fornas tahun 2027 resmi digelar di Gor Dempo Jakabaring Sport City Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti atlet dari 10 provinsi di Indonesia. Ketua Taekwondo Fun Indonesia Provinsi Sumsel Arif Gunawan mengatakan Kejurnas 3 Indonesia Taekwondo Fun Piala Gubernur Sumsel 1 menjadi agenda penting dalam pembinaan atlet usia dini. Menurutnya kejuaraan ini merupakan Piala Gubernur Sumsel pertama dan juga diharapkan menjadi agenda tahunan. Kegiatan olahraga seperti taekwondo juga menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus upaya menjauhkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba. Mendahulukan prestasi, tetapi disinilah silaturahmi, anak-anak bisa berolahraga, berlatih untuk hidup sehat dari awal, dari sejak dini, dengan tetap para ofisial, orang-orang tua dan lainnya bergembira bersama. Ia menjelaskan pada awalnya terdapat 15 hingga 16 provinsi yang menyatakan kesiapan mengikuti kejuaraan tersebut. Namun hingga pelaksanaan, tercatat 10 provinsi yang mengirimkan atletnya ke Palembang. Selain diikuti atlet, kegiatan ini juga melibatkan para pelatih, ofisial, serta orang tua peserta yang turut berkunjung dan juga berwisata di kota Palembang. Dari Jakabaring, Harus Kiara di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita. Sumatera Selatan mencatat angka fatherless sebesar 26%, sebuah fenomena di mana anak kehilangan keterlibatan bermakna dari ayah yang memicu munculnya generasi stroberi yang rapuh secara mental. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan mendesak Dinas Pendidikan Sumatera Selatan segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait temuan Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan mengenai dugaan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
maju.